Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah, teman-teman, masih seperti biasa, masih membahas seputaran asam lambung, GERD dan ACT, dan sering pengalaman saya selama 3 tahun. Tapi sebelumnya, saya ingatkan kepada teman-teman, jikalau video ini dirasa bermanfaat, penyampaiannya bisa dipahami dan dimengerti, kemudian sesuai dengan kondisi yang sedang teman-teman alami, saya minta tolong dukungannya kepada teman-teman untuk like, share, and subscribe supaya channel ini lebih berkembang dan saya lebih semangat lagi bikin video-videonya. Dan saya ingatkan lagi ya, kalau misalnya ada pertanyaan di kolom komentar yang belum saya jawab atau tidak saya jawab, itu berarti penjelasannya itu sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Silahkan dicek video-video sebelumnya. Jadi kalau bisa teman-teman itu kalau memang betul-betul pengen sembuh itu jangan setengah-setengah ya, coba betul-betul pelajari, pahami betul-betul tentang asam lambung, GERD dan ACT. Karena kalau sudah tahu, sudah mengerti poin-poin penting dari asam lambung, GERD dan ACT, insya Allah sembuhnya bisa akan lebih cepat ya, bisa sembuh dan sebenarnya nggak perlu juga pakai obat ya teman-teman, asal tahu konsepnya gimana ya. Nah, jadi teman-teman ya, saya sudah sering sekali ya membahas ya, untuk sembuh itu kita itu sebenarnya cuman butuh menerapkan 3P ya. Mungkin kesannya ya teman-teman itu gampang ya, cuman menjaga pola makan, pola pikir, pola hidup sehat. Coba teman kalau dijalani ya, itu susah loh ya teman-teman ya, apalagi apa betul ya pola makan kita itu udah benar-benar dijaga, apa betul pola pikir kita itu udah memang betul-betul udah lepas dari pikiran negatif, udah lepas dari stres ya, apa betul kita sudah menjalankan hidup sehat, ke olahraga, tidur kita udah cukup atau masih banyak begadang ya. Nah, kadang kita kan yang kita pikir kita sudah menjaganya gitu ya, tapi pada dasarnya itu sebenarnya banyak juga yang memang belum sempurna menerapkannya. Jadi mungkin itu salah satu penyebab teman-teman itu lama sembuhnya ya. Nah, kemudian kayak dari menahan pola makan ya, tinggal kalau cuman diomongin aja kan gampang ya, tinggal tidak makan gorengan, tidak makan bakso, tidak makan yang pedes, ini itu segala macam ya. Cuman pada realitanya ya, kalau yang terjadi di saya ya dulu, kalau ada orang makan mie instan atau bakso makan yang pecel ayam yang pedes-pedes gitu ya, yang pakai cabe, terus gorengan juga ya, kalau ada yang makan di dekat saya itu kadang ada keinginan untuk coba sedikit. Nah, coba gitu ya dalam keadaan yang masih sakit, walaupun kita coba sedikit karena ngiler gitu ya, itu tetap berdampak ya teman-teman ya. Jadi memang harus betul-betul disiplin ya untuk menerapkan 3P ini. Nah, jadi teman-teman ya, saya sering bilang ya, untuk sembuh itu kan 3P, tapi ada beberapa anjuran juga yang memang harus teman-teman lakukan juga ya, kayak misalnya tidur harus menghadap ke kiri gitu ya. Kemudian harus minum air hangat dan sudah sering ya. Nah, kalau dari segi obat ya, jadi banyak yang bertanya obat apa yang saya konsumsi selama sakit. Nah, kalau obat ya sebenarnya sudah juga pernah saya share ya, dari obat dokter, obat herbal, obat tradisional ya. Kalau teman-teman pengen tahu silakan dicek, nanti saya sematkan di atas ya obat herbal yang pernah saya konsumsi ya. Pokoknya obat-obatan, obat kimia pun, obat dari dokter ya, kemudian obat tradisional. Tapi ada beberapa kalau sepengalaman saya yang memang betul-betul membantu proses penyembuhan. Jadi kan kembali lagi ya teman-teman, obat itu kan ada yang cocok, ada yang tidak cocok di kitanya gitu ya. Mungkin dibagi orang lain itu bisa sembuh, di kita enggak gitu ya. Jadi kalau di saya ya, siapa tahu ada yang sama dengan saya dan memang pengen coba ya. Jadi kalau di video sebelumnya sudah saya share yang semua yang pernah saya konsumsi. Nah, kalau di video ini beberapa yang sudah saya saring ya, intinya yang ada efeknya ya, ada perubahannya di badan saya gitu, di kesehatan saya. Nah, yang pertama itu yang efek adalah
kunyit dan temulawak ya. Jadi kunyit dan temulawak buat teman-teman yang pengen coba silakan ya. Kalau kunyit dan temulawak itu kan obat tradisional, insya Allah itu aman ya. Dan saya penggunaannya kalau saya dengar-dengar dari talk show dokter itu kalau minum kunyit itu bisa dianjurkan sampai 4 bulan berturut-turut. Tapi kalau yang saya coba itu nggak sampai 4 bulan. Jadi kalau di saya kunyit itu tidak terlalu ngefek, tapi ada perubahan sedikit ya. Tapi yang paling ngefek itu temulawak. Temulawak itu efeknya itu bisa waktu itu saya sakit ulu hati ya teman-teman, kayak ulu hati terasa berat yang di tengah-tengah antara perut dan dada ya, di tengah-tengah kayak berat, kayak mengganjal gitu, itu yang bikin pusing. Nah pas 2 minggu berturut-turut minum temulawak tiap pagi pas bangun tidur sebelum minum apapun dicampur dengan madu ya, boleh dicampur boleh enggak, itu saya minum terus. Nah alhamdulillah itu banyak perubahannya ya, setelah ulu hati udah ringan, kayak nggak ada yang ngegaje lagi. Nah di situ mulai pusing saya mulai berangsur-angsur hilang ya. Kemudian yang kedua itu adalah susu. Nah jadi susu itu bermanfaat sekali buat saya kalau lagi lemes, kalau tiba-tiba muncul sensasi lemes gitu, kayak lutut gak ada tulang, kayak menggigil, itu minum susu. Jadi pas minum susu itu langsung kayak ada kekuatan gitu ya, walaupun tidak kuatnya bukan kayak orang normal, tapi menghilangkan sensasi yang lemes tanpa sebab itu ya. Jadi kita penderita GERD dan ACE itu kan sering merasa lagi duduk aja tiba-tiba lemes, lagi tidur aja tiba-tiba gitu ya lemes, kayak nggak ada tulang gitu ya teman-teman. Nah minum susu bisa membantu ya teman-teman. Kalau di saya ya bisa susu kambing, bisa susu sapi, karena saya di lambung saya tidak masalah untuk minum susu sapi ya. Jadi sebagian orang ada yang tidak cocok minum susu sapi, jadi alternatif boleh diminum susu kambing. Yang ketiga adalah air kelapa. Nah air kelapa ini ya bagus kalau di saya ya teman-teman ya. Kalau saya di masa-masa pemulihan, nah itu minum air kelapa itu membuat kondisi lebih segar ya, cukup membantu ya, lebih cepat proses penyembuhannya. Apalagi dicampur dengan yang pernah saya bilang ya teman-teman, yang dicampur dengan jahe, di blender ditambahin garam, udah pernah juga saya sharing, silahkan ditonton ya. Nah itu cukup membantu di masa pemulihan. Kemudian telur bebek yang keempat, telur bebek. Telur bebek ini sering saya minum, saya makan mentah ya ketika sensasi panic attack itu datang ya. Jadi tiba-tiba ya kita kan sering tuh tiba-tiba kayak sakratul maut gitu ya, lemes gitu ya teman-teman. Tiba-tiba kayak mau kayak apa ya, arwah kayak keluar, mau keluar sesuatu di badan, mau melayang gitu ya. Saya susah mengungkapkannya gimana ya, tapi kayak gitu yang saya rasakan dulu ya teman-teman. Di bawah tidur nggak bisa, di bawah duduk nggak bisa ya, bener-bener nggak bisa diapa-apain ya, kayak di awang-awang badan ini ya. Nah jadi pas minum telur bebek, nah itu tiba-tiba bisa buang angin ya, dan itu bikin saya lebih baik ya. Nah tapi kalau telur bebek ini ya bikin tensi jadi naik ya. Jadi waktu itu saya pernah kena serangan itu ya, saya minum telur bebek ternyata belum juga, terus minum makan satu lagi 2 baru bisa pulih. Tapi efek sampingnya jadi tensi agak naik ya. Tapi kalau kata dokter kalau muda, waktu itu tensi saya sampai 140. Kalau katanya ya masih, kalau kategorinya tinggi, tapi kalau untuk yang masih muda sih masih mendingan lah ya gitu, katanya gitu. Kemudian yang kelima itu ada madu ya. Sudah sering saya bilang ya, kalau di saya itu madu sangat amat membantu. Mau sensasi apapun itu diatasi dengan madu ya, mau kembung, mau pusing, mau apapun ya, saya cocoknya madu ya. Jadi saya ingatkan lagi, madu itu kan cocok-cocokan juga. Mungkin yang nggak cocok, mungkin ada madu yang memang nggak ngefek untuk penyakit asam lambung, GERD dan ACT. Karena madu ini kan macam-macam, yang saya coba memang gitu ya. Jadi ada beberapa merek yang nggak ada efek sampingnya gitu. Padahal udah mahal-mahal juga, dan udah dibilang katanya madu murni juga, tapi tidak ada efek. Tapi giliran saya beli madu yang
murah, yang sasetan itu ya amat membantu ya teman-teman ya. Jadi sampai sekarang saya masih stok madu itu ya, madu sasetan. Jadi kalau muncul sensasi-sensasi sedikit tuh langsung minum madu, udah pulih lagi, kembali normal lagi. Dan yang terakhir itu sudah sering juga saya bilang adalah air hangat ya teman-teman. Jadi air hangat itu apapun ya, sama kayak madu tadi, apapun sensasinya selalu dibantu dengan air hangat ya, karena air hangat itu bagus sekali ya teman-teman ya, di samping untuk melancarkan peredaran darah dan banyak manfaat lain ya yang sudah juga saya bahas ya. Silakan ditonton lagi kalau pengen tonton terapi air hangat untuk proses penyembuhan, nanti saya sematkan di atas. Nah itu sangat amat membantu ya. Jadi saya sampai sekarang masih minum air hangat, karena bagi penderita asam lambung Gerdashetti ya, kalau saya dulu ya minum air biasa itu kayak perutnya kayaknya meloyo gitu ya, kayak aneh gitu rasanya. Tapi kalau dikasih air hangat itu enak rasanya ya. Jadi sampai sekarang saya kebiasaan minum air hangat ya, jadi amat sangat membantu. Terus kalau misalnya ada sensasi, saya minum air hangat itu hilang sensasinya. Jadi apa yang nggak enak di lambung itu langsung keluar, langsung muntah gitu ya teman-teman. Nah kira-kira itu ya teman-teman, 6 bisa dibilang obat ya untuk membantu proses pemulihan yang bisa teman-teman coba ya. Ini bukan obat dari dokter ya teman-teman ya, ini yang berdasarkan pengalaman saya yang cocok ya. Harganya juga tidak mahal-mahal ya, tradisional aja, dan memang kalau di saya ya cukup membantu proses pulihnya ya teman-teman. Nah kira-kira segitu dulu video saya kali ini, semoga bisa dimengerti dan diambil manfaatnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.